pagi semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, dalam mata pelajaran PLH, bersama Ibu Rinar, kita akan belajar kembali mengenai materi yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya, tentunya kalian tahu bagaimana cara dalam menanam benih. Nah, anak-anak, hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak membudidayakan suatu tanaman yaitu benih. Benih berpengaruh besar terhadap tingkat produk tanaman yang tersedia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri benih tanaman yang berkualitas baik. Nah, terdapat 4 ciri-ciri apakah suatu benih memiliki kualitas yang baik atau tidak. Nah, keempat ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, benih bersih dari kotoran. Yang kedua, benih berisi atau bernas. Yang ketiga, benih berwarna cerah. Yang keempat, benih berukuran normal dan seragam. Nah, benih yang baik seringkali memiliki ukuran normal serta tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Selain itu, ukuran benih-benih tanaman tersebut juga harus seragam. Hal ini karena benih yang berukuran normal dan seragam memiliki cadangan makanan yang cukup untuk melanjutkan pertumbuhannya. Nah, selanjutnya ada materi mengenai cara dalam melakukan merawat tanaman sayur. Yang pertama yaitu ada penyiraman. Pemberian air pada tanaman tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi saat tanaman masih berukuran kecil. Penyiraman yang dilakukan asal-asalan dapat menyebabkan kerusakan pada daun ataupun bagian tanaman lainnya. Sebaiknya gunakan alat penyiram tanaman agar air yang diberikan tersebar lebih merata. Penyiraman juga tidak boleh dilakukan pada siang hari karena dapat menyebabkan tanaman menjadi layu. Yang kedua ada pemupukan. Tanaman tidak hanya membutuhkan air, tanaman juga membutuhkan asupan makanan dari pupuk. Apalagi jika tanaman dipelihara di dalam pot. Nah, pemberian pupuk harus memperhatikan dosis serta cara dan waktu pemberiannya. Yang ketiga yaitu pemasangan ajir. Biasanya tanaman sayur seperti tomat, terong, dan cabai membutuhkan ajir atau bilah bambu agar mampu tumbuh tegak. Yang keempat, penjarangan. Nah, tanaman yang tumbuh berkoloni bukan suatu pertanda yang baik. Kita justru harus melakukan penjarangan agar tanaman tidak tumbuh kerdil. Nah, penjarangan biasanya dilakukan saat tanaman berumur 3-4 minggu. Yang kelima, panen. Umur panen setiap tanamannya berbeda-beda. Namun, umur panen juga dapat ditentukan dari cara merawat tanaman sayur tersebut. Tanaman yang kekurangan unsur hara cenderung akan lebih lama untuk tumbuh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman harus selalu kita jaga dengan baik agar tidak mudah layu atau mati. Jika tanaman menunjukkan tanda-tanda mulai layu atau mati, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, untuk lebih memudahkan dalam melihat tanaman tersebut mulai layu atau mati adalah sebagai berikut. Yang pertama, daunnya menguning. Lalu yang kedua, daunnya menjadi coklat. Yang ketiga, daunnya terlihat kusam. Yang keempat, akarnya mencuat. Dan yang kelima, biasanya ada bintik-bintik di daunnya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat tanaman. Layaknya makhluk hidup, tanaman memang harus dirawat dengan baik agar bisa tumbuh dan berkembang. Jika tidak ada perawatan, tumbuhan bisa tidak berkembang dengan baik, sering layu atau bahkan mati. Nah, berikut ini yang harus diperhatikan dalam merawat tanaman. Yang pertama, memilih media tanam yang tepat.
Cara merawat tanaman yang tepat adalah menyesuaikan media tanam dengan tumbuhan, misalnya tanaman hias, daun, atau lainnya. Media tanam tidak hanya tanah, tetapi ada campuran lain seperti sekam padi, humus, sabut kelapa, serbuk kayu, dan lainnya. Yang kedua, memilih tempat untuk menaruh tanaman. Bagaimana cara merawat tanaman dalam pot bisa jadi berbeda dengan cara merawat tanaman di polybag. Yang ketiga yaitu menyiram tanaman dengan cara yang tepat. Lakukan penyiraman tanaman secara rutin setiap pagi atau sore hari agar pasokan air terpenuhi. Nah, berikan suplai air secara merata. Yang keempat, menempatkan tanaman di posisi yang mendapatkan sinar matahari. Upayakan untuk menempatkan tanaman pada area yang memperoleh sinar matahari, termasuk tanaman indoor. Hal ini menjadi salah satu cara merawat tanaman yang layu. Nah, tumbuhan termasuk juga tanaman indoor memerlukan sinar matahari langsung untuk berfotosintesis. Namun, kebutuhan tanaman terhadap sinar matahari memang berbeda-beda. Ada yang tahan sinar terik matahari, ada juga yang memerlukan sinar matahari berjam-jam. Yang kelima, mengantisipasi hama tanaman. Tidak hanya manusia, tanaman juga bisa terserang penyakit berupa hama tanaman yang bisa mematikan. Nah, jangan lupa untuk menyiangi tanaman liar dan rumput liar agar tanaman terhindar dari hama dan penyakit. Sejumlah hewan serangga juga bisa mengganggu tumbuh kembang tanaman seperti belalang atau ulat bulu. Yang keenam, memangkas tanaman yang mati. Saat ada bagian tanaman yang kering atau mati lantaran hama, segera cabut atau potong bagian tersebut dengan segera. Hal ini menjadi cara merawat tanaman yang benar dan bertujuan agar hama tidak menyebar ke tanaman yang lain. Nah, yang ketujuh, membersihkan daun tanaman. Salah satu cara merawat tanaman hias adalah membersihkan daun tanaman dengan lap bersih secara rutin. Apalagi kalau tanaman hias indoor ini ditempatkan di dalam rumah. Yang kedelapan, memantau kelembapan. Tanaman seperti bunga, tanaman hias, sayur atau buah-buahan memerlukan tingkat kelembapan yang sesuai. Lakukan pengukuran suhu dan kelembapan sesuai dengan jenis tanaman yang dimiliki. Yang kesembilan, menggunakan pupuk alami. Salah satu cara merawat tanaman hias agar cepat berbunga adalah memberikan pupuk yang alami. Upayakan untuk memberikan nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, pupuk yang berasal dari kotoran hewan, pupuk kompos dari sisa makanan, dan apapun yang alami seperti sampah makanan. Yang ke-10, menghindari pemakaian pupuk kimia. Seperti yang dianjurkan tadi, kita harus menggunakan pupuk alami. Maka, untuk itu, jangan memakai pupuk kimia kecuali kamu hanya menanam tanaman hias atau bisa memakainya jika tidak bisa dihindari. Yang ke-11, mengganti pot secara rutin. Nah, jika menggunakan pot untuk menaruh tanaman, maka kita bisa mengganti pot secara berkala. Nah, hal ini harus dilakukan agar tanaman akan tumbuh kembang dan bisa jadi pot yang digunakan selama ini sudah tidak cukup lagi. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.